Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Jawaban Yesus sehubungan dengan membasuh tangan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 15 ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Anak-anak, bagi orang Farisi dan ahli Taurat adalah bersalah dan najis bila tidak membasuh tangan sebelum makan. Itu adalah salah satu hukum adat istiadat bagi orang Yahudi sejak nenek moyang mereka. Dengan hukum adat istiadat itu dijadikan alasan untuk mencela Yesus dan murid-muridnya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Matius 15 ayat 10 dan 11. Orang Farisi tidak mengerti pernyataan Yesus itu. Demikian juga murid-muridnya. Banyak orang sekarang ini juga tidak mengerti pernyataan Yesus itu. Banyak orang mengutip dan salah mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 19 bagian B. Mereka percaya bahwa semua jenis apapun boleh dan halal untuk dimakan. Sesungguhnya kalimat pada ayat itu hanya terdapat dalam Alkitab bahasa Indonesia. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi baru internasional, bahwa kalimat itu ditandai dengan tanda dalam kurung. Sedangkan dalam versi King James, kalimat itu tidak ditemukan. Dengan kata lain, pernyataan itu sesungguhnya tidak dikatakan oleh Yesus. Anak-anak, Yesus tidak pernah menghalalkan apa yang sudah disebut haram oleh Tuhan, bahkan sebelum zaman orang Yahudi. Nabi Nuh sudah mengenal jenis binatang haram dan yang tidak haram pada zamannya, karena Tuhan sudah mengatakannya.
dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Kejadian 7 ayat yang kedua. Mengapa yang haram hanya 1 pasang? Adalah karena tidak boleh disembelih dan dimakan. Tujuannya adalah supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus memahami perkataan Yesus. Jangan seperti orang Farisi. Mereka sangat pandai mengesampingkan perintah Allah supaya dapat memelihara adat istiadat mereka. Yesus berbicara soal tangan yang dibasuh atau tidak dibasuh. Jangan mempertahankan kebiasaan yang salah lalu melalaikan perintah Allah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian agar dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.